Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya. Ketemu lagi di channel Network Tutorial. Jadi kali ini kita mau belajar memanajemen bandwidth up to atau bandwidth share ya. Mungkin teman-teman di sini udah sering dengar bandwidth up to atau bandwidth broadband atau bandwidth share, banyak istilah lainnya lah. Intinya bandwidth itu misalnya ada bandwidth 10 MB, bagaimana kita bisa memanage bandwidth yang 10 MB ini untuk menghandle misal 10 klien atau 10 orang gitu ya. Dan kita di sini akan menerapkan konsep bandwidth management up to atau broadband atau share lah istilahnya. Jadi pertama-tama yang perlu kita ketahui ya, kalau kita pakai router ya, jadi di sini kita pakai router mikrotik untuk menerapkan sistem bandwidth broadband atau bandwidth up to ini. Jadi di dalam HTB atau di dalam QoS mikrotik ya, itu ada istilahnya yang namanya CIR dan ada juga MIR ya. Sorry, mana tadi ya? Nah ini, jadi di dalam konsep manajemen bandwidth itu ada yang namanya CIR dan ada yang namanya MIR. Jadi CIR kita baca dulu ya, CIR itu apa? CIR adalah singkatan dari Commit Information Rate. Dalam keadaan terburuk, klien akan mendapatkan bandwidth yang sesuai dengan limit add dengan asumsi bandwidth yang tersedia cukup untuk CIR semua klien. Jadi gini, saya jelasin. CIR itu yang dimaksud itu seperti ini. Dalam keadaan terburuk atau dalam keadaan bandwidth itu full, misal kita punya 10 pelanggan ya. 10 Mbps bandwidth. Setiap pelanggan kita limit 5 MB dan dengan limit add 1 MB ya. Jadi perlu diingat, bandwidth itu kita punya 10 MB dan di limit add-nya itu kita set 1 MB dan max limitnya itu 5 MB. Jadi apabila semua klien menggunakan bandwidth, mikrotik akan menjamin si pelanggan tersebut atau semua pelanggan itu mendapatkan bandwidth 1 Mbps. Tapi ketika bandwidth itu belum full 10 MB, maka klien akan mendapatkan max limitnya selama 10 Mbps ini belum full. Tapi ketika 10 Mbps ini sudah full, klien akan mendapatkan limit add-nya, yaitu yang dijamin oleh si mikrotik gitu. Itulah yang dimaksud dengan CIR ya. Paham lah, nanti kita praktekin sekalian. Saya bukan ngomong teori aja ya, saya mau ngomong prakteknya juga. Lalu ada juga MIR. MIR itu maksimal information rate. Jika masih ada bandwidth yang tersisa setelah semua klien mencapai limit add, maka klien bisa mendapatkan bandwidth tambahan hingga max limit. Artinya seperti yang saya jelaskan tadi, ketika bandwidth itu max limitnya contoh tadi 10 MB ya, jika bandwidth itu belum mencapai 10 MB max limitnya, si parentnya 10 MB, limit at per child-nya itu 1 MB. Jadi jika max limitnya belum mencapai 10 MB, maka klien bisa mendapatkan max limitnya. Jadi jika si A belum nggak pakai bandwidth, bisa dipakai si B. Nanti si B nggak pakai bandwidth, bisa dipakai si C. Jadi bandwidth ini memang benar-benar bandwidth share. Jadi bandwidth yang dibagi, apabila ada yang nganggur ya diberikan sama yang butuh. Tapi ketika semua sama-sama pakai, ya mikrotik menjamin limit add-nya tadi. Nah, bagaimana cara kerjanya? Jadi begini, kita buka aja mikrotiknya ya. Jadi kita buka mikrotik. Ini di sini sudah saya buat contoh ya. Ini ada
ada berapa ini, klien ada 9, kita buat aja 10 ya biar enak nanti ngitungnya gitu. Uni. Nah, di sini saya punya 10 klien dengan bandwidth, kita buatlah bandwidthnya, uploadnya 10 MB. Jadi kita berlangganan bandwidth ke ISP 20 MB ya, 20 MB. Jadi di dalam bandwidth up to, atau kita ingin membuat konsep manajemen bandwidth up to atau share, itu di dalam parentnya kita harus tentukan berapa bandwidth real yang kita dapatkan dari ISP. Jadi kita langganan ISP, misal si merah kita bilang lah, ya kan, kita langganan ISP si merah dengan upload 10 MB dan download 20 MB. Untuk parent itu, parent hanya membaca max limitnya ya. Jadi yang namanya parent itu dia tidak membaca limit add. Parent hanya membaca max limit itu. Lalu ini kan parent ya, parent kita buat 20 MB, yaitu sesuai kita langganan ke ISP kita gitu loh. Lalu per kliennya ya, per kliennya kita limit di sini, ini kita besarin aja ya, kita besarin, oke. Jadi segini cukup. Jadi per child atau per kliennya kita limit dengan max limit, uploadnya itu 1 MB dan downloadnya itu 5 MB. Dan di sini kita juga harus terapkan berapa limit add ya, limit add. Limit add-nya itu untuk upload 1 MB dan download 1 MB juga. Jadi maksudnya di sini dengan konsep CIR dan MIR tadi ya, kalau kita ngomong teorinya tadi kan sudah saya jelasin ya. Di sini kita tinggal bagaimana prakteknya gitu. Jadi di sini saya membuat si Agus ini ya, pelanggan si Agus ini dengan max limit 1 MB dan uploadnya itu, downloadnya itu 5 MB dan limit add-nya itu 1 MB, untuk downloadnya 1 MB. Artinya bagaimana ini cara kerjanya? Cara kerjanya gini. Apabila semua klien itu sedang menggunakan bandwidth ya, maka klien akan mendapatkan limit add-nya. Jadi kalau kita gampangnya pakai kalkulator aja ya, kalkulator. Jadi 20 dibagi 10 pelanggan misalnya, yaitu 2 MB. Jadi 20 dibagi 10. Jadi kita bisa menerapkan di sini sebenarnya ini untuk uploadnya 1 MB dan downloadnya itu 2 MB. Jadi ketika bandwidth ini semua pelanggan kita buat limit add-nya itu downloadnya 2 MB ya. Jadi ketika bandwidth itu full atau parent ini full ya, parentnya ini 20 MB full, maka semua pelanggan akan mendapatkan limit add 2 MB. Itulah gunanya limit add ya. Jadi limit add ini wajib diisi, nggak boleh tidak. Jadi ketika semua pelanggan menggunakan bandwidth atau semua pelanggan sedang aktif, dia akan mendapatkan limit add yaitu 2 Mbps, dan dia nggak bisa naik ke max limitnya. Max limitnya itu ya ini 5 MB. Tapi ketika bandwidth itu masih kosong, misal si Agus, si Anti ya, si Anton ini lagi nggak make, ketika parentnya itu belum mencapai 20 MB, maka klien yang lagi menggunakan bandwidth itu bisa mencapai max limitnya yaitu 5 Mbps. Jadi disinilah keuntungan bandwidth share atau bandwidth up to ini. Kita bisa meminimalisir penggunaan bandwidth, atau kita bisa memberikan
bonus kepada pelanggan kita. Jika si A nggak make, boleh dipakai si B gitu. Si B lagi nggak make, boleh dipakai si C. Jadi nggak ada istilah di sini bandwidth nganggur. Jadi kalau mungkin teman-teman jualan ya jangan terlalu pelit bandwidth ya, saran saya. Mending semua di limit ke 5 MB aja atau ke 7 MB lah. Jangan, saya sering lihat itu teman-teman setting itu kalau untuk rumahan itu 2 MB. Dengan 2 MB ini zaman sekarang dapat apa ya 2 MB ini. Oke lah kalau dalam satu pelanggan itu dipakai satu orang ya, satu rumah itu dipakai satu orang. Nah kalau dalam satu rumah itu dipakai 5 orang bahkan 6 orang, 2 MB ini bisa apa gitu loh. Mending kita terapkan konsep up to ini. Ya mungkin kita harus berbesar hati lah menaikkan bandwidth kan. Toh kita naikkan kita nggak apa namanya, toh iuran kita nggak naik gitu dengan menerapkan konsep ini, tapi kita lebih memaksimalkan bandwidth yang ada. Jadi nggak ada yang istilahnya bandwidth itu nganggur. Bandwidth akan semua terpakai, dan kita juga nggak akan menambah biaya tagihan kita ke ISP kan. Tapi manajemen jaringan kita nggak ada bandwidth nganggur gitu loh. Jadi klien kita puas ya, kita sedikit berbesar hati lah untuk menaikkan bandwidth itu, bandwidth per pelanggan ya. Jadi itu kalau untuk IP statik ya. Nanti mungkin di tutorial part 2 nya saya sedikit menjelaskan lagi untuk hotspot dan PPOE untuk menerapkan konsep up to broadband itu seperti ini, bagaimana caranya gitu. Lalu ada teori sedikit yang teman-teman harus paham. Jadi yang namanya limit add itu totalnya nggak boleh lebih dari paren. Jadi jika parennya 20 MB ya ini ya 20 MB, semua total limit add pelanggan kita itu nggak boleh melebihi 20 MB. Jika lebih dari 20 MB maka bandwidth akan jebol atau bandwidth nggak sesuai up to-nya gitu loh. Jadi tetap berebut. Jadi kita harus benar-benar fix tahu bandwidth kita berapa yang kita ambil dari ISP gitu loh. Jadi itu teori pentingnya yang teman-teman harus pahami. Jadi saya ulangi, limit add dari semua chill atau semua pelanggan kita itu nggak boleh melebihi paren yang sudah kita tentukan atau bandwidth yang sudah kita dapatkan dari ISP. Jadi kalau bandwidth kita 20 MB misalnya ini ya, kalau 20 MB itu dibagi 10 pelanggan atau 10 chill itu adalah 2 Mbps. Jadi limit add-nya kita buat semua pelanggan 2 Mbps. Kalau 11 pelanggan ya beda lagi, nggak 2 Mbps lagi, ya sekitar 1,5 sekian gitu kan. Tapi karena ini pelanggannya ada 10 atau chill-nya ada 10, maka limit add-nya semua user kita buat 2 Mbps. Tapi ketika bandwidth parentnya ini belum habis 20 MB, klien bisa mendapatkan bonus ke max limitnya 5 MB. Begitu. Itu kunci penting ya. Kalau teman-teman pernah lihat, mungkin teman-teman pernah tahu broadband, konsep broadband itu sebenarnya seperti ini sih kalau yang saya kaji selama ini gitu. Jadi di sini kita lebih memaksimalkan bandwidth yang kita punya, dan kita lebih nyaman sih, pelanggan itu lebih nyaman. Karena saya sering itu tadi yang bandwidth, mungkin teman-teman pernah setting ya, untuk pelanggan per pelanggan mungkin ya 100.000 2 MB. 2 MB ini yang jadi masalah ini, padahal kita juga nawarin kan, sebenarnya itu jadi masalah gitu. Kita nawari ke klien kita misal 100 MB 100.000 per bulan, bayar 2 MB, kita kasih bandwidth 2 MB. Nah itu kita kan kalau dalam satu rumah itu ada 3 orang, 2 MB ini
bakal lemot gitu loh. Yang dikomplain siapa? Ya kita juga sebagai owner yang dikomplain, padahal si pelanggan itu yang pengennya murah, jadi kita kasih 2 MB, jadi kita yang serba salah. Tapi kita harus sedikit berbesar hati ya, jangan terlalu menekan bandwidth sekali ya. Toh kita jualnya bandwidth share, bandwidth up to, nggak bandwidth dedicated. Ya kita kasih lah max limitnya lebih. Tapi kalau bandwidth kita full, ya seperti ini konsepnya gitu loh. Toh kita nggak naikkan tagihan ke ISP kita, tapi user kita nyaman, kita nggak ada komplain gitu loh. Itu kalau saya sih konsepnya seperti itu, biar pelanggan nyaman, kita nggak dikomplain. Padahal sebenarnya klien itu yang pengennya murah, jadi ya kita sedikit berbesar hati lah gitu. Jadi ini untuk konsep untuk IP statik ya. Kalau PPOE sebenarnya konsepnya sama, cuman cara limitnya sedikit beda. Nanti di part 2 saya jelaskan untuk PPOE, di part 3-nya saya jelaskan untuk hotspot gitu. Oke, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kalau teman-teman ada yang bingung bisa tanya di komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, share kalau ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.